Nah, ini dia merek mobil yang terlaris di Palestina. Nah, ini menjadi topik yang hangat dalam 2 bulan terakhir nih, karena ya semua orang sudah tahu apa yang terjadi, tidak perlu dijelaskan lagi. Tetapi aku tidak membahas mengenai itu ya, karena ini topik tentang mobil. Dan masih berkaitan dengan Palestina, kita akan membahas mengenai merek-merek mobil terlaris yang dibeli oleh penduduk Palestina tuh kira-kira apa aja sih? Ya, walaupun Palestina tuh masih hanya diakui oleh sebagian negara saja, tidak berarti Palestina terisolasi dari dunia luar ya. Jadi Palestina pun juga tidak terisolasi dari produk-produk global, termasuk akses menuju mobil baru ya. Tentunya mobil baru pun juga ada di Palestina ya. Ya, tidak hanya melulu mobil bekas saja. Kira-kira merek apa sih yang paling laris di Palestina? Ikuti videonya sesaat lagi. Nah, ini dia mengenai merek mobil yang paling laris di Palestina. Ya, walaupun karena keterbatasan data, jadi tidak menyebutkan secara rinci mengenai line up apa yang paling laku di Palestina. Ya, minimal ini data mengenai merek mobil yang paling laris di Palestina ya. Ya, walaupun kita tahu sendiri kan, Palestina itu belum diakui oleh seluruh negara ya. Hanya sebagian negara saja yang mengakui kemerdekaannya sampai hari ini. Tetapi tidak menutup pintu untuk merek-merek global ya, termasuk permobilan baru ini ya. Ya, ini dijual resmi, bukan importir umum yang menjual ya. Jadi ada ATPM resminya di Palestina itu sendiri, dan bahkan negara asal merek yang dijual di sini tuh bahkan belum mengakui kemerdekaan Palestina ya. Ya, menariknya sih itu. Tapi mereka menjalankan bisnis di Palestina lewat ATPM resmi yang ditunjuk oleh pihak pabrikan asalnya untuk Palestina. Dan ini menarik sekali tentunya, dan mungkin banyak orang Indonesia belum tahu mengenai ini ya. Jadi ini dilansir dari aliktisadi.ps. Total penjualan mobil baru di Palestina sepanjang tahun 2022 sebanyak 6.427 unit. Sedangkan kalau dibandingkan dengan yang diimpor bekas ya, tentunya masih lebih banyak diimpor bekas atau dalam keadaan second hand itu banyak 22.958 unit ya. Ya, nggak terlalu berekspektasi terlalu tinggi lah mengenai mobil baru ya, karena ya situasi ya sedang tidak menentu ya kan sampai hari ini. Dan ini jumlahnya meliputi keseluruhannya, jadi mau mobil pribadi, truk, kendaraan umum atau transportasi publik, dan mobil komersil ya. Jadi tidak ada pembeda ya dengan total ini. Jadi ya secara keseluruhannya yaitu 6.427 unit itu ya. Lantas apa sih kira-kira peringkat merek mobil terlaris tahun 2022? Ya, ini langsung aja dimulai dari peringkat teratas, yaitu Hyundai dari Korea sebanyak 1.541 unit. Ternyata yang paling laris di Palestina adalah Hyundai. Kita bahas mengenai Hyundai di Palestina, dan bahkan ketika aku googling, ternyata Hyundai di Palestina sudah punya website resmi. Ini menarik sekali ya. Bahkan di beberapa negara lain pun mungkin tidak punya website resmi ya merek-merek mobil dia, tapi di Palestina ada website resminya, hyundai.ps ya nama domainnya. Dan yang dijual di sana itu ada Hyundai Sonata Hybrid, terus ada Hyundai Elantra, terus ada Hyundai Accent ya. Hyundai Accent tuh kalau di Indonesia tuh terakhir kali dikenal dengan Hyundai Avega ya, seperti itu. Tapi sayangnya line up sedan di Indonesia ini sudah ya tidak terlalu laris ya, jadi Hyundai tidak menjual sedan lagi saat ini di Indonesia. Tapi di Palestina masih dijual ya, 3 sedan yang disebutkan tadi itu ya. Lalu selanjutnya pastinya ada Hyundai Santa Fe ya. Hyundai Santa Fe di Indonesia ini juga lumayan terkenal ya, dan banyak yang minat ya, dan di Palestina pun juga dijual Santa Fe. Lalu selanjutnya ada Hyundai Tucson. Nah, sayangnya Hyundai Tucson sampai hari ini tuh belum ada kejelasan apakah akan masuk Indonesia atau tidak. Tapi di Palestina justru sudah dijual ya. Dan headlamp depannya itu justru mungkin membuat orang Indonesia mengira ini adalah sebuah kereta ya. Ya padahal aslinya itu diadopsi dari Hyundai Tucson ini. Ya maka karena Hyundai Tucson belum masuk. Kalau semisal Hyundai Tucson ini masuk ke Indonesia belakangan, mungkin orang akan mengira ini kereta kali ya. Ya sayang sekali ya seperti itu. Dan di Palestina pun Hyundai masih menjual Kona elektrik ya. Ya sedangkan di Indonesia ini line up-nya sudah discontinue dan digantikan oleh Ioniq 5. Namun nggak tahu ya, kabarnya tahun depan Hyundai akan kembali menghadirkan Kona
menggunakan elektrik, tapi itu masih belum jelas ya. Ya, bisa connect elektrik atau kereta elektrik bahkan ya. Tapi kalau di Palestina, ya Hyundai hanya menjual connect elektrik saja. Jadi mereka tidak menjual Ioniq 5. Dan terakhir, Hyundai di Palestina juga menjual Staria. Nah ini merupakan sebuah MPV premium ya dari Hyundai dan dijual juga di Palestina ya. Seperti itu sih kurang lebihnya line up Hyundai yang ada di Palestina. Dan ya sekali lagi tidak ada rincian khusus mengenai line up mobil apa yang paling laris di Palestina ya. Jadi sekedar mereknya aja. Dan lanjut lagi, mobil terlaris di Palestina kedua dipegang oleh merek Kia. Nah, lagi-lagi merek Korea yang banyak diminati di Palestina, khususnya untuk mobil baru ini ya, tidak termasuk mobil second hand ya. Yang data second hand ini ya tidak bisa ditemukan karena kan random ya kalau sudah diimpor bekas itu pastinya, jadi tidak ada rincian pasti mengenai itu ya. Dan informasinya pun juga cukup minim dan susah ditemukan ya. Jadi Kia di Palestina tuh hanya menjual 768 unit ya. Ya tergolong sedikit lah ya. Ya tidak bisa berharap banyak atau berekspektasi terlalu tinggi mengenai penjualan mobil baru di situ ya, karena kan tadi cuma 6.427 unit saja. Jadi ya wajar kalau dapatnya angkanya segitu doang Kia ya. Oke, kira-kira line up apa aja yang dijual oleh Kia di Palestina ini? Jadi line up mobil yang dijual oleh Kia Palestina ini adalah Kia Picanto, terus ada Kia Rio dan Kia Cerato. Nah, di Indonesia ini Cerato justru tidak pernah masuk ya. Ini merupakan ya sedan medium, mungkin sekelas Corolla Altis atau Honda Civic itu ya, Cerato itu ya. Ya kalau Picanto dan Rio sih mungkin orang Indonesia pasti sudah banyak yang tahu ya mengenai ini. Dan ini dikutip langsung dari website Kia Palestina ya. Ya jadi juga punya website resmi ya di Palestina ini ya. Jadi bukan ya diimpor secara importir umum ya. Sekali lagi aku bilang seperti itu ya. Jadi ini resmi dijual ya oleh ATPM lokal ya. Oke, selanjutnya juga ada Kia Stonic ya, laki-laki ini juga tidak masuk Indonesia ya. Jadi Stonic ini merupakan sebuah compact crossover SUV ya. Ya ini mungkin setara dengan Kia Seltos ya, atau mungkin di bawah Kia Seltos atau di atas Kia Seltos ya. Tapi Stonic ini juga dijual di Eropa ya, karena di Eropa tidak ada Seltos ya, mungkin setara dengan Seltos ya secara kelas ya. Dan selanjutnya juga ada Kia Niro Hybrid. Nah, Kia Niro ini ya merupakan compact crossover tapi untuk ya mesin hybrid dan listrik ya tentunya. Ya untuk energi yang ramah lingkungan. Mungkin statusnya kayak Toyota Prius gitu ya, hanya ada mesin hybrid gitu doang ya. Jadi tidak ada yang mesin internal combustion murni untuk Niro ini. Dan selanjutnya ada Kia Seltos juga dijual di Palestina ya. Jadi antara Stonic dan Seltos ini dijual bersamaan. Mungkin Stonic ada di bawah Seltos atau Seltos di bawah Stonic ya, atau juga ya. Terus selanjutnya ada Kia Sportage. Nah, Kia Sportage yang dijual ini tersedia dengan mesin mild hybrid dan plug-in hybrid tentunya. Dan di Indonesia justru tidak ada kejelasan mengenai Kia Sportage ini apakah jadi dijual atau enggak ya. Soalnya waktu harga itu muncul, lalu selanjutnya tidak ada kejelasan mengenai ketersediaan stoknya di Indonesia. Dan selanjutnya ada Kia Sorento. Dan Kia Sorento yang dijual di Palestina ini juga bermesin hybrid dan plug-in hybrid ya. Dan lagi-lagi di Indonesia nasibnya sama dengan Sportage ya. Sempat diumumkan harga resminya walaupun mahalnya tidak ketulungan ya. Dan sayangnya selanjutnya semakin tidak jelas sampai hari ini tentunya. Ya itu cukup disayangkan ya. Walaupun di Palestina pun ternyata ada kedua mobil ini dan sudah masuk websitenya. Sedangkan di website Kia Indonesia kok malah menghilang. Selanjutnya ada Kia K200 2500 ya, atau Kia 2500 pickup. Nah ini merupakan ya Kia pick up ya kalau di Indonesia ya. Dan di Indonesia pun juga dikenal dengan Kia 2500 juga ya, atau Kia 2700. Tapi yang ini mesinnya mesin bensin malah, bukan mesin diesel ya. Kalau di Indonesia kan dijual yang mesin diesel ya, tapi di Palestina justru dijual yang bensin. Ya kurang lebih begitu aja sih line up Kia di Palestina ini. Ya lanjut lagi di urutan ketiga, mobil yang terlaris Palestina jatuh kepada merek Peugeot. Sebanyak 716 unit terjual di Palestina ini ya. Dan kira-kira line up Peugeot di Palestina itu ada apa aja sih kira-kira ya. Jadi ini juga dilansir dari website resmi Peugeot Palestina
Palestina ya. Jadi websitenya, domainnya namanya pisho.ps. Ya, tentunya ini dijual resmi ya. Dan Pisho yang dijual di sini ada Pisho 208, yaitu merupakan sebuah hatchback Pisho yang juga mobil yang laris di Eropa ya. Dan sayangnya di Indonesia Pisho 208 ini tidak masuk secara resmi ya. Ya, nggak tahu lah kenapa. Mungkin karena tren SUV, Pisho hanya memasukkan yang lain crossover SUV-nya doang ya. Tapi di Palestina Pisho 208 ini dijual secara resmi ya. Terus selanjutnya ada Pisho 2008. Nah, ini di Indonesia juga dijual resmi ya, Pisho 2008 ini ya. Tapi secara populasi tidak sebanyak ya kayak 3008 atau 5008 di Indonesia ini ya. Tapi ya sama-sama dijual ya, baik di Indonesia maupun di Palestina. Selanjutnya pastinya ada Pisho 3008 ya. Nah, ya ini juga dijual resmi di Palestina ya. Dan untuk Pisho di Palestina ini juga tersedia dengan mesin diesel alias mesin HDI atau HDI. Ya, sayangnya di Indonesia justru mesin diesel ini tidak masuk ya. Jadi curiga, apakah kualitas BBM diesel atau solar di Palestina itu lebih bagus daripada solar di Indonesia, sehingga Pisho Indonesia enggan untuk memasukkan mesin dieselnya ke sini ya. Kalau beneran seperti itu, jadi kita wajib malu terhadap negara yang kita dukung ini ya, memiliki solar yang lebih bagus daripada Indonesia. Dan tentunya harus menjadi cut buat Pertamina untuk menetapkan standar yang lebih tinggi untuk solar di Indonesia ini ya. Ya, lanjut lagi. Di Palestina pun Pisho juga menjual sedan 508. Nah, ini dia juga tidak pernah masuk Indonesia, Pisho 508 ini ya. Dan mungkin ini kelasnya juga seperti Corolla Altis dan Honda Civic ya, karena ini sepertinya medium sedan ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Dan selanjutnya masih ada lagi pastinya 5008. Nah, ini juga crossover SUV 7-seater ya, atau 5+2-seater juga dijual resmi di Palestina ya. Dan juga ada Pisho Rifter. Nah, ini merupakan sebuah van ya. Jadi ini van buat angkut-angkut barang atau kebutuhan komersial lainnya. Jadi sayangnya di Indonesia pun juga tidak masuk ya. Tapi ini Rifter ini seperti ya, van khas Eropa pada umumnya gitulah. Kurang lebihnya sih seperti itu ya, line up Pisho yang dijual di Palestina secara resmi lewat ATPM ya. Ya, lanjut lagi. Yang keempat, merek terlaris di Palestina jatuh kepada Citroen. Nah, setelah Pisho, Citroen lagi-lagi merek Prancis ya. Dan Citroen yang dijual di Palestina itu sebanyak 437 unit aja ya. Perbedaannya agak jauh dengan Pisho ya. Jadi selisih 300-an unit, kasarannya seperti itu. Dan lagi-lagi kira-kira line up Citroen apa yang dijual di Palestina ini. Dan langsung aja ini dilansir dari website resminya Citroen di Palestina ya. Jadi Citroen di Palestina tuh menjual C3 Aircross ya. Ini C3-nya harusnya standar yang Eropa ya, bukan yang dibuat di India untuk pasar Indonesia. Seperti itu. Terus ada EC4 ya. EC4 ini juga masuk ke Indonesia ya, dan ini merupakan coupe crossover SUV ya. Dan ini hanya bertenaga listrik aja yang dijual di Palestina ini. Dan selanjutnya ada yang EC4X. Nah, ini mungkin yang versi crossovernya ya. Mungkin kalau yang EC4 itu seperti sebuah liftbacknya. Kalau yang EC4X itu yang SUV coupe crossovernya ya. Ya, nggak tahu lagi karena secara tampang ya nggak jauh berbeda ya. Cuma nambah cladding doang kali ya. Oke, selanjutnya juga ada C5 Aircross. Nah, ini juga compact crossover ya, yang juga dijual di Indonesia lagi-lagi dengan harga yang cukup mahal ya di Indonesia. Dan terakhir ada van Berlingo. Nah, ini juga van khas Eropa ya, dan kebutuhan komersil juga seperti Pisho Rifter tadi ya. Dan ini mungkin satu platform kali dengan Pisho Rifter, karena kan ini di bawah Stellantis ya, Pisho dan Citroen ini ya. Jadi ya Berlingo ini ya salah satunya. Dan inilah line up mobil yang dijual oleh Citroen Palestina ini ya. Menarik juga line up-nya ya. Di Indonesia cuma ada Berlingo aja yang dijualnya. Lebihnya sih sudah dijual secara resmi semua ya di kedua negara ya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya, masih berlanjut lagi. Di urutan kelima dipegang oleh Volkswagen atau VW. Nah, VW di Palestina ini terjual 421 unit ya. Ya, bukan angka yang banyak, tapi yang penting ada datanya ya. Jadi line up VW yang dijual di Palestina tuh kira-kira apa aja sih? Nah, ini dia. Line up VW di Palestina itu menjual Polo MK6. Nah, ini dia. Di Indonesia justru tidak dapat Polo MK6 ya, karena di India tidak dilanjutkan. Alhasil Polo di Indonesia
hanya terhenti di MK5 doang, tapi di Palestina lebih beruntung, mereka mendapatkan Polo MK6 dan di sana juga menjual Golf MK8. Di sini pun juga baru meluncur, tapi yang langsung yang varian Golf GTI ya. Ya, satu level di bawah Golf R. Kalau di Palestina ini Golf yang biasa-biasa aja ya, MK8 bukan yang GTI. Terus selanjutnya ada VW Tiguan. Nah, ini Tiguannya bukannya all space ya, tapi yang short wheelbase ya, seperti yang dijual di Indonesia sebelum yang all space meluncur ya. Terus lanjut lagi ada VW Caddy. Nah, ini VW Caddy ini buah van ya. Ya, ini van khas Eropa ya. Jadi van buat kebutuhan komersil pastinya ya, dan buat angkut-angkut penumpang juga pastinya. Terus selanjutnya ada VW Passat. Nah, lagi-lagi tidak dijual di Indonesia VW Passat ini, dan menjadi line up yang asing mungkin buat orang Indonesia. Dan sekedar informasi, Passat itu merupakan ya sedan berukuran large ya, sekelas Camry dan Honda Accord, seperti itulah tingkatnya. Terus selanjutnya di Palestina juga menjual Touareg. Nah, di Indonesia Touareg ini sempat dijual di tahun 2000-an akhir ya, tapi di Palestina dijual sampai sekarang Touareg ini ya. Dan ini Touareg ini ya merupakan sebuah SUV ya, nggak tahu ya, SUV crossover, SUV medium mungkin ya, nggak tahu, tapi kelasnya sekelas apa ya, bingung juga ya. Kalau sekelas CR-V sih kekecilan ya CR-V-nya ya, jadi Touareg ini lebih besar sedikit lah kurang lebih ya, mungkin sekelas apa ya, mungkin sekelas Santa Fe kali ya, anggap aja sekelas Santa Fe lah Touareg ini. Terus mereka juga menjual VW Caravelle 6.1 ya, nggak tahu ini mungkin generasi 6 ya Caravelnya. Terus ada VW Transporter 6.1 ya, ini sebangsa Caravelle ya, jadi ada Caravelle Transporter, terus ada yang Transporter 6.1 Kombi, dan itu yang delivery van ya yang disebutkan awal. Terus ada Transporter 6.1 Drop Set Van. Nah, ini yang versi double cabinnya dari VW Transporter, jadi ada bak belakangnya itu ya. Seperti itulah VW yang dijual di Palestina ini ya. Bahkan ini lebih lengkap daripada VW yang dijual di Indonesia, karena di sini Caravelle dan Transporter tuh sudah discontinue sayangnya ya. Why gitu loh. Ya, line up-nya di sini tuh justru lebih sedikit daripada yang dijual di Palestina ya. Kurang lebihnya sih seperti itu ya. Ini dilansir dari website VW Palestina langsung ya. Jadi punya website resmi walaupun di Palestina ya. Seperti itu. Videonya dijeda dulu untuk part pertama mengenai merek-merek mobil terlaris di Palestina. Masih akan ada lanjutan mengenai merek-merek mobil terlaris di Palestina berikutnya. Pastinya rekan-rekan pasti bakal penasaran sekali sih, kira-kira merek apa lagi yang laris di Palestina ini. Ya, maka dari itu jangan lupa like video ini dan jangan lupa tuliskan komentar rekan-rekan semua mengenai mobil-mobil terlaris di Palestina ini, dan jangan komentar hal-hal yang tidak berkaitan dengan ya mobil-mobil terlaris ini ya. Dan untuk mendapatkan video part keduanya, jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carlover kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.